Jadi kunci utama terbongkarnya korupsi Johnny G. Plate, nyawa Windy ditakutkan dalam bahaya besar. Johnny Plate ya, kasus BTS yang merugikan negara begitu banyak, 8, sekian triliun itu pasti selalu dikaitkan dengan unsur-unsur politik ya, minimal pembicaraan netizen ataupun pembicaraan kelompok oposisi yang mereka menuduh bahwa ini pasti ada intervensi, pasti ada tuduhan-tuduhan politik menjelang jalan panjang 2024 ya. Tapi kan pada saat yang bersamaan, kalau kita mau jujur, siapapun orangnya, kalau memang bersih, kalau memang clear ya, saya kira memang tidak harus risau sebenarnya, karena begitu banyak kelompok-kelompok oposisi, begitu banyak politisi non-pemerintah yang saya kira juga lantang menyampaikan aspirasi politiknya terkait dengan proyek Base Transceiver Station di Kominfo. Saya sebagai warga negara dan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban untuk memenuhi pemanggilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia demi penyelenggaraan hukum yang baik dan benar. Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari pagi hingga siang sore hari ini. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar. Windy Purnama disebut-sebut sebagai kunci terkuaknya kasus dugaan korupsi pembangunan Tower BTS yang turut menyeret ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Ia lantas disarankan untuk meminta perlindungan dari LPSK. Ditakutkan nyawanya terancam setelah membongkar nama-nama yang masuk dalam pusaran dan putaran dugaan korupsi ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menyebut Windy berperan sebagai orang kepercayaan tersangka Irwan Hermawan. Namun pihak Irwan membantah bahwa Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Meski demikian, mereka mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Handika Honggawangso, penasihat hukum Irwan Hermawan mengatakan, bukan orang kepercayaan tapi teman yang sama-sama berada dalam pusaran persoalan BTS karena awalnya pemerintah seseorang yang berkuasa. Handi Honggawangso, penasihat hukum Irwan mengatakan posisi Windy seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk LPSK. Perlindungan juga dibutuhkan kepada keluarga Windy. Ditakutkan nyawa Windy dalam bahaya besar setelah memberikan berita acara pemeriksaan. Windy sendiri saat ini juga menjadi tersangka dugaan korupsi BTS dan dijerat dengan pasal pencucian. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sebelumnya tidak diperbolehkan masuk ke Kominfo. BPKP tidak diizinkan untuk mengaudit keuangan ataupun sekedar memberikan pendampingan. Disebutkan hal ini menjadi penyebab kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G terjadi. Hal itu diungkap oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD. Satu hal yang menyebabkan juga terjadi karena di kantor Kominfo BPKP tidak boleh masuk dan memang aturannya memang tidak harus masuk tapi boleh meminta pendampingan. Ia menjelaskan beberapa kementerian aman dari jeratan kasus korupsi karena telah meminta BPKP mengaudit terlebih dahulu keuangan mereka sebelum memulai sesuatu proyek. Beberapa kementerian aman karena belum memulai suatu proyek minta BPKP mengaudit dulu dan ini benar, tidak. Berapa harganya? Sehingga untuk masuk harus atas permintaan aparat penegak hukum, KPK minta BPKP masuk, Kejaksaan minta masuk, dan polisi masuk. Jika tidak izin itu tidak boleh. Oleh karena itu, sebagai PLT Menkominfo yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan Menkominfo Johnny G. Plate, Mahfud menyatakan BPKP serta lembaga lain terkait boleh masuk kapan saja ke Kominfo. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka pada Rabu 17 Mei lalu. Johnny G. Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G. Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem itu telah menjalani pemeriksaan ketiga kalinya sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Ketiga pemeriksaan itu pada Selasa 14 Februari 2022 dan Rabu 15 Maret. Dan terakhir pada 17 Mei kemarin sekaligus ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Adapun dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G ini ditaksir merugikan negara 8 triliun. Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan adanya pejabat lain yang terlibat proyek BTS 4G. BTS 4G ini merupakan proyek yang sama dengan korupsi yang dilakukan oleh Menkominfo dan
Johnny G. Plate. Adanya keterlibatan beberapa pejabat dalam proyek BTS 4G memunculkan peluang adanya tersangka baru yang terlibat dalam kasus ini.